Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton video aku pada kali ini. Sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah gak jadian. Oke, perkenalkan nama aku Femi Sadira dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, kelas A dengan NIM 23104111019. Di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang digital literasi yang bertemakan penyebaran berita hoax dan bagaimana cara mencegahnya. Oke teman-teman, di zaman sekarang ini teknologi udah canggih banget ya. Ada yang namanya media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Banyak juga berita-berita dan tren baru yang muncul lewat media sosial tersebut. Tapi teman-teman nih pernah mikir gak sih kalau berita yang kita terima itu sebenarnya fakta atau bohong? Nah, aku ambil contoh berita hoax yang menurut aku sangat viral pada masanya. Mungkin teman-teman juga nggak asing sama berita ini, yaitu Justice for Audrey. Mungkin ada juga teman-teman yang asing dengan berita ini. Jadi, aku izin bercerita sedikit mengenai kasus ini, yang mana satu Indonesia itu ketipu oleh anak kecil yang umurnya saat itu masih 14 tahun. Dia bernama Audrey, dan Audrey ini mengaku bahwa dia itu dikeroyok dan dibully oleh 12 siswi SMA. Dia dibully, dia dianiaya, dan bahkan kemaluannya itu ditusuk menggunakan kayu. Nah, setelah berita itu muncul, sebagai netizen tentu ingin keadilan untuk Audrey ini. Sehingga para netizen membuat hashtag Justice for Audrey serta petisi yang disebarluaskan. Bahkan hashtag Justice for Audrey ini trending worldwide dalam platform Twitter, teman-teman. The power of netizen ya. Namun, ada plot twist lagi nih. Ternyata setelah hasil visum Audrey ini keluar, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi kekerasan satupun dalam tubuh Audrey. Jadinya satu Indonesia ini kena prank, guys. Kasihan loh netizen dan para selebriti yang udah membuka donasi hingga mencapai ratusan juta untuk si Audrey ini. Namun kenyataannya itu tidak seperti yang diberitakan, teman-teman. Nah, dari kasus yang aku sebutin tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai pembaca berita atau netizen ketika suatu berita itu baru keluar sehingga tidak terjadi lagi hal seperti kasus tersebut? Oke, aku punya 3 cara untuk mencegah penyebaran berita hoax. Yang pertama, tidak terprovokasi oleh judul. Judul pada berita hoax itu biasanya terkesan dilebih-lebihkan atau menjebak, supaya kita ini penasaran sama berita tersebut. Dan kadang thumbnail dari berita itu juga clickbait, teman-teman, atau palsu gitu ya. Jadi ada baiknya kita terlebih dahulu untuk membaca judul dan informasi dalam media tersebut secara teliti, teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu cari tahu kebenarannya. Setelah kita membaca berita tersebut, kita bisa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut, bisa lewat Google atau media sosial seperti Twitter, karena biasanya kasus-kasus itu kebenarannya terungkap lewat Twitter, teman-teman. Jadi kita juga harus banyak literasi supaya tidak terjadi lagi disinformasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu tidak menyebarkan kembali atau meng-share kembali berita tersebut. Biasanya tuh ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendapat suatu berita yang lagi hot atau fenomenal, kemudian mereka share berita tersebut ke grup keluarga, grup WhatsApp gitu ya. Nah,
Dengan kita tidak mengirim pesan tersebut atau nge-share berita tersebut, itu juga dapat menghentikan penyebaran berita hoax yang nantinya tentu saja akan merugikan orang banyak, teman-teman. Jadi, setelah aku jelaskan 3 cara tersebut, jangan sampai kasus seperti Justice for Audrey ini terulang kembali. Mari kita sebagai netizen plus 62 yang budiman, lebih bijak dan lebih teliti dalam menerima berita-berita yang viral. Namun bisa jadi kenyataannya itu hoax. Dan ada baiknya juga kita lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Saat ini pemerintah sendiri telah mengatur Undang-Undang ITE dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan tindak lanjut penyebaran berita hoax. Hal tersebut juga dapat membantu mengatasi penyebaran hoax yang beredar di media sosial. Apabila teman-teman menemukan berita hoax, itu jangan lupa untuk lapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berita tersebut segera ditindaklanjut oleh Kominfo, teman-teman. Oke, jadi selalu recheck sebelum kegocek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada TED Talk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman untuk menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.